Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kini kami kembali datang bersyukur kepadamu atas cintamu yang berlimpah dan tiada berkesudahan dalam hidup kami. Kami mohon bantulah kami untuk senantiasa mampu menemukan butir-butir dan buah-buah kasih dalam setiap pengalaman hidup kami, dan bukalah hati kami serta pikiran kami untuk merenungkan firman-Mu hari ini. Semoga kami juga dapat mewujud nyatakannya konkret dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala itu." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, pastilah kita pernah mengalami peristiwa di mana kita merasa lelah, letih, capek, suntuk, bosan, muak, bahkan menjengkelkan ketika kita menghadapi suatu persoalan, masalah. Contoh ketika kita mengharapkan sesuatu, tetapi yang kita harapkan itu tak sesuai dengan fakta yang terjadi, bertolak belakang. Kita mengharapkan ketika kita pergi memancing ke tengah laut akan mendapatkan banyak ikan, tetapi yang dapat hanya 1-2 atau bahkan tak dapat sama sekali. Dalam situasi itu, kita seringkali memilih untuk menyerah terhadap segala persoalan yang belum terselesaikan ataupun harapan yang tak kunjung datang terpenuhi. Kita terfokus pada persoalan yang belum selesai dan melupakan apa yang selama ini telah kita lalui untuk sampai pada titik ini. Bisa jadi rasa syukur dengan apa yang ada belum mampu keluar dari penghayatan kita. Di saat-saat yang demikian, apa kiranya yang dapat kita lakukan? Dan kepada siapa lagi kita harus berpegang dan menggantungkan harapan kita? Menjadi pertanyaan reflektif untuk kita renungkan. Dengan bacaan Injil hari ini,
kisah Petrus, Yakobus dan Yohanes di mana Yesus hadir. Ia mendekati dan memanggil murid-muridnya karena mereka sudah semalam suntuk, tak memperoleh apapun, mendapatkan apapun, dan mereka menyerah karena tak seorang pun yang bisa membaca situasi di tengah danau. Situasi ini adalah situasi yang sungguh memberatkan bagi mereka, yang menggantungkan hidupnya pada hasil, sehingga mereka bisa memperoleh makan, hidup, dan kesejahteraan. Selain itu, tentunya suatu hal selain merugikan karena semalam suntuk, lelah, letih, lesu, capek tapi tidak membuahkan, dan memalukan bagi mereka karena sebagian besar hidupnya sudah bekerja di seputaran atau di tengah danau. Boleh dikatakan mereka bukan orang-orang yang tak mengenal atau baru mengenal atau tak berpengalaman, tetapi mereka sungguh-sungguh sudah ahli dalam dunia perikan penangkapan di danau. Sebagai seorang nelayan yang berpengalaman, tentulah Simon Petrus merasa lebih ahli dalam hal itu dibandingkan dengan Yesus yang berbeda profesi dengannya. Yesus anak seorang tukang kayu. Namun ia tetap mendengarkan saran dan ajakan Yesus untuk menebarkan jalannya ke tempat yang lebih dalam. Saudara dan saudari terkasih, dalam kisah di atas kita dapat melihat kerendahan hati yang dimiliki oleh Simon Petrus. Meski telah lelah dan kesal, letih, capek semalam suntuk, dan mereka juga adalah orang-orang ahli dalam menangkap ikan, ia tetap menghargai, mengikuti, dan mengaminkan apa yang Yesus katakan. Melalui kerendahan hatinya lah, melalui rasa percaya, iman yang tumbuh dalam diri Petrus, membuat ia mampu melihat Yesus bukan sebagai anak seorang tukang kayu, melainkan sebagai Tuhan yang jauh lebih berkuasa, yang mampu mengatur segalanya. Berlawanan dengan hidup Petrus yang penuh dengan dosa. Pergilah daripadaku, sebab aku orang berdosa. Dengan kerendahan hati dan iman, Petrus dapat mendengar tuntutan Tuhan dalam situasi buruk yang ia alami, dan kemudian ia pun dituntun pada panggilan hidupnya yang sejati, yaitu menjadi penjala manusia yang menarik orang-orang pada keselamatan. Bertolak ke tempat yang lebih dalam mengibaratkan bahwa untuk memperoleh hasil yang baik, yang luar biasa, kita harus lebih berusaha dan lebih berani dalam mengambil risiko. Tentu juga yang paling utama adalah mendengarkan sapaan, firman, dan sabda yang disampaikan. Jika permasalahan yang sedang kita hadapi tak kunjung juga selesai, harapan yang tak kunjung datang, mungkin kita harus melihat apakah selama ini kita terlalu takut untuk mengambil usaha dan langkah yang lebih berani, atau apakah kita sudah mengandalkan Tuhan atau justru mengandalkan akal sehat kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Apakah selama ini kita cenderung puas dengan usaha yang tidak seberapa dan kemudian menyalahkan keadaan yang ternyata memaksa kita untuk berjuang lebih gigih dan lebih keras. Sebagai seorang Kristiani, kita dipanggil untuk berani menanggung semua persoalan hidup yang kerap kali terasa sangat berat. Tanggung jawab yang harus kita penuhi adalah salib yang harus kita panggul, atau badai yang harus kita hadapi di perairan yang dalam. Saudara dan saudari yang terkasih, apabila segala cara dan usaha yang kita kerahkan selama ini tidak juga memberikan hasil yang baik, ada baiknya kita bertanya diri, sudahkah aku mendengarkan tuntutan Tuhan? Bisa jadi usaha dan cara yang kita lakukan selama ini berdasarkan pada kepentingan dan kesenangan pribadi, sehingga kita tidak memperoleh hasil yang baik. Saudara dan saudari terkasih, kita perlu untuk menyisihkan waktu, mencari waktu
mengantuk dan mencoba mendengarkan apa yang menjadi tuntutan Tuhan atas pergumulan yang sedang kita hadapi. Maka dari itu kita memerlukan kerendahan hati untuk menyisihkan waktu dan berjumpa dengan Tuhan melalui doa, ekaristi, maupun melalui orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Bisa jadi di saat-saat yang tidak kita sangka, kita dapat berjumpa dengan Tuhan seperti apa yang dialami oleh Simon Petrus hari ini. Dan semoga kita selalu berada dalam tuntunan, panduan Tuhan dalam hidup kita. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas hidup yang masih Kau anugerahkan. Bantulah kami menyelesaikan segala tugas dengan sepenuh hati, tanpa mengeluh apalagi menyerah, sesuai tuntunan-Mu. Semoga dalam pekerjaan dan keseharian kami dapat dituntun pada perjumpaan yang sejati dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.